Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Aryansa, but you can call me Ari. I'm from CTC 174 and I'm from MAG Plus. And now I wanna tell you or I wanna explain about present perfect tense. Jadi kali ini aku ingin membahas tentang present perfect perfect tense. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin menjelaskan tentang definisi dari present perfect tense. Apa sih itu present perfect tense? Jadi, present perfect tense ini adalah tenses yang menyatakan tentang kegiatan atau sebuah kejadian yang sudah terjadi, tetapi efeknya masih ada sampai sekarang. Gimana tuh? Contohnya, kayak aku sudah makan. Nah, kalau efeknya masih ada, kayak aku sudah makan. Nah, itu kalau habis makan tuh kenyang, itu dinamain present perfect. Terus contoh lagi, aku sudah mandi. Nah, kalau sudah mandi badan kalian fresh, itu dinamain present perfect tense. Pokoknya present perfect tense itu yang menyatakan sudah dan efeknya masih ada sampai sekarang. Definisi definition menyatakan kegiatan yang sudah terjadi tapi efeknya masih ada sampai sekarang. Nah, habis itu kalian tahu gak sih rumus dari present perfect tense? Kalau belum tahu, sini aku ingin memberitahu present perfect tense. Dan perlu kalian ingat kalau tenses itu pasti memiliki tiga positif, negatif, dan interrogatif. Aku ingin bahas yang positif dulu. Subjek positif. Subjek plus have atau has plus verb 3 plus object. Jangan lupa pakai jadi karena ini bahasa Inggris. Dan negatifnya subject plus have atau has plus verb 3 plus object. Oh sorry. Habis dari ini tambah not karena ini negatif. Sorry. Not tambah verb 3 tambah object. Untuk interrogatifnya auxiliary dulu. Have atau has tambah subjek tambah verb 3 tambah objek, jangan lupa tanda tanya karena ini interrogatif. Nah, sebelum itu perlu kalian ketahui bahwa have di sini memiliki arti sudah atau belum, bukan memiliki arti memiliki, bukan. Kalau di dalam present perfect tense ini have atau has ini dimaknai dengan sudah atau belum. Nah, dan kapan sih dan di present perfect tense ini ada have atau has. Nah, kapan sih kita pakai have atau has? Nah, jadi kalau kalian mau pakai have atau has itu dibagi jadi dua nih, ada have atau has. Nah, untuk have ini subjek I, you, we, they. Have.
atau subjek-subjek jamak lah. Dan untuk has, she, he, it, she, it, has. Has ini untuk tunggal, untuk subjek tunggal. Contohnya my friends. My friends itu kata tunggal masuk ke has. Nah kalau my friends banyak pokoknya banyak nih, masuknya ke have jamak. Nah, mari kita buat contohnya. Contohnya aku sudah makan. Nah untuk positifnya I have, coba karena I pasang have, I have plus verb dari it, maka eaten. I have eaten. Negatifnya ini bisa dimaknai I have eaten, dimaknai aku sudah makan. Nah untuk negatifnya I have tambah not, tambah eaten. Nah untuk I have not ini kalian tahu dimaknai dengan aku belum makan. Pokoknya kalau kalian mau ngucapin belum itu, kalian tinggal pakai negatif dari present perfect tense. I have not eaten. Atau bisa kalian disingkat juga I haven't eaten. Biasanya orang luar negeri itu ngomongnya I haven't eaten, disingkat gitu. Nah untuk interrogatifnya, sudahkah aku makan? Jangan lupa kalau interrogatif itu pasti auxiliary dulu. Have I eaten? Apakah aku sudah makan? Kalau kalian mau nanya apakah aku sudah makan, have I eaten? Atau di other subject kayak mau nanyain temen nih, kamu sudah makan, have you eaten? Nah gitu, bukan you eaten, nah, bukan itu. Kalian harus pakai have I eaten. Next, untuk question wordnya dari present perfect tense ini, yang pertama-tama perlu kalian ingati, question word ini kalian harus mengerti yang namanya poin utamanya dulu, poin pentingnya dulu, yaitu kayak kalian harus tahu arti what apa, arti when apa, arti who apa, whose, who, how many, how, why, how many, dan lain-lain. Pokoknya kalian harus ingat dulu ini poin utama ini, what itu apa, untuk subjek apa, kayak bisa buat benda atau pokoknya noun gitu-gitulah. Ini subjek pakai subjek apa. When itu untuk nanyain kapan, jadi kayak kapan, nanyain kejadian itu kapan. Nah when kapan. Nah who itu untuk nanyain subjek siapa, subjek utama siapa. Nah whose itu nanyain kepemilikan, dompet siapa ini gitu. Terus what is this? Kalau whom ini nanyain, untuk nanyain objek tapi orang di tengah-tengah gitu. Oke, nanyain objek. Sama dia kayak orang. Untuk how ini bagaimana? How ini bagaimana? Bagaimana? Nah, why ini kenapa? Why ini artinya kenapa, dan how many itu berapa banyak? Nah, gitu. Pokoknya kalian kalau question word ini harus kuasain ini dulu. Nah, ini dulu. Pokoknya yang paling penting mau tense apa itu, apapun itu, pokoknya kalian harus ingat ini dulu.
Lalu kita buat contoh dari what. Contoh what. What have I eaten? Apa yang sudah aku makan? Dan kalau ditanyain when, kapan? When you have when have you eaten? When have you eaten? Kalau ditanyain why, kenapa? Why have you eaten? Kenapa kamu makan? Kenapa kamu sudah makan? Gitu. Apa yang sudah aku makan? Kapan kamu sudah makan? Kenapa kamu sudah makan? Nah, gitu. Pokoknya untuk conjunction word sendiri ini kalian harus kuasain what, when, who, whose, whom, how many, which, dan lain sebagainya. Ini poin pentingnya. Dan untuk time signal dari present perfect ini, hapus dulu untuk contoh-contohnya. Time signalnya never, already, yet, ever, just. Ini untuk time signalnya. Yang perlu kalian ingat, kalau present perfect itu kalau kalimat yang menyatakan kegiatan yang sudah terjadi tapi efeknya masih ada sampai sekarang. Ya. Perlu kalian ingat poin-poin yang sudah saya berikan tadi. Mungkin sekian dari saya untuk penyampaian materi present perfect tense. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Berapa?